Sebab yang perlu kita ingat, Islam itu adalah agama yang mendorong umatnya untuk menjadi umat terbaik. Jadi pendidikan kejujuran dengan berpuasa itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama podcast kesayangan kita di Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Bersama saya Heru Mudianto MPD. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, seorang guru besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon di ilmu pendidikan umum, yaitu Profesor Dr. Yayat Suryatna MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah. Puasanya gimana Pak? Lancar hari ini? Lancar dan ya alhamdulillah kuat dan sehat. Oke, alhamdulillah ketemu lagi ya Pak. Terakhir kita ketemu di BIMTEK kemarin ya. Iya. Alhamdulillah. Hari ini temanya tentang Ramadan sebagai tempat pendidikan ya. Bulan pendidikan. Terima kasih Prof. Bagaimana Prof? Untuk bulan Ramadan ini kan sering banget dibilang sebagai orang bulan suci, bulan yang menjadi bulan apa ya, penuh pembelajaran dan lain sebagainya. Menurut Prof bagaimana nih? Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua, saudara-saudaraku semua, senantiasa diberikan kesehatan, Amin, kekuatan, amin, kebarokahan dalam segala aspek kehidupan. Amin, amin ya robbal alamin. amin. Begini Mas Heru, Iya, gimana Prof? tema Ramadan sebagai bulan pendidikan itu karena memang Ramadan itu penuh mengandung pendidikan yang luar biasa. Oke. Dan pendidikan tersebut arahnya satu, yaitu menuju pembentukan muttaqin, menuju seorang muslim itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Oke. Jadi intinya bulan ini merupakan pembelajaran supaya tujuannya, endingnya, goalsnya kita jadi orang-orang yang bertakwa gitu ya Prof ya? Iya betul. Oke. Nah kalau ini kira-kira pendidikan apa saja nih Prof yang bisa kita dapat dari bulan Ramadan ini menurut Prof? Pertama, mengacu kepada tadi yang terkandung dalam surat Al-Baqarah, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu endingnya itu adalah membentuk manusia takwa. Nah, berarti puasa itu, kalau begitu, puasa Ramadan adalah bulan mendidik hidup penuh kesejahteraan. Maksudnya, bentar dulu nih, bulan Ramadan mendidik kita supaya hidup penuh dengan kesejahteraan. Maksudnya gimana nih Bro? Maksudnya, ketika kita berbicara takwa, takwa itu kan satu, melaksanakan perintah Allah, dua, menjauhi segala larangannya Allah. Perintah Allah selalu mengandung manfaat, selalu membawa untuk ke arah kebaikan, selalu mendorong ke arah yang positif.
perbaikan, kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Bukan dalam aspek sholat saja, bukan dalam aspek haji saja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab yang perlu kita ingat, Islam itu adalah agama yang mendorong umatnya untuk menjadi umat terbaik, menjadi kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Jadi kalau begitu, manusia yang ingin dicetak melalui puasa, yaitu manusia takwa. Manusia takwa adalah manusia yang berkesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan. Kesehatan, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Gitu. Sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Allah itu selalu membawa madorot, selalu membawa kesialan, selalu membawa sesuatu yang negatif. Contoh misalnya, kita dilarang meminum minuman keras. Bagi yang kecanduan minuman keras, dampak negatifnya sudah banyak diungkap oleh ahli kesehatan. Buruk untuk kesehatan dan buruk sebagainya, untuk kesehatan, gitu ya. buruk untuk ekonomi dan lain-lain. Iya benar. Pemborosan. Itu contoh. Jadi ibaratnya nggak apa ya, kalau bahasa ininya nggak sekonyong-konyong sesuai itu tuh dilarang atau diperintahkan, kecuali itu memberikan efek positif bagi kita, gitu ya Prof ya. Gitu. Kan Islam itu mengajarkan manusia untuk menjadi manusia-manusia terbaik. Kalau di bidang kesehatan mestinya umat Islam itu menjadi umat tersehat. Dalam pola hidup bersih dan sehat, umat Islam menjadi umat yang paling menjaga kebersihan. Allah berfirman misalnya, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tahuru syatrul iman. Allah itu tadi ayat yang pertama itu menyatakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Suci fisiknya, suci hatinya, suci bersih lingkungannya dan sebagainya. Dan juga disebutkan dalam hadis at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Tapi kenapa umat Islam kurang bisa menjaga kebersihan, kesehatan? Itulah kita punya dalil umat lain yang mempraktekkan, dan ini harus menjadi bahan introspeksi bagi kita. Jadi bulan puasa ini menjadi sebuah bulan pembelajaran bagi kita, agar kita bisa tadi ya Prof ya, endingnya itu takwa, tapi selama di prosesnya banyak hal yang menuju takwa itu kita menjalankan perintah, menjauhi larangan itu. Jadi bahan pembelajaran bagi kita bagaimana caranya tadi, misal kayak kebersihan gitu ya di dalam puasa dan lain sebagainya. Ada di bidang-bidang lain nggak Prof? Ada pendidikan lain nggak Prof? Apakah karakter atau apa di dalam bulan puasa ini seperti ini? Ada. Tadi yang pertama itu ya, puasa Ramadan itu adalah bulan mendidik hidup penuh kesejahteraan. Satu tadi itu yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan itu mengajarkan kita lebih peduli terhadap nasib orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Maksudnya gimana nih? Gini, kita itu kan sejak terbit fajar di pagi hari sampai terbenam matahari, itu kan kita berpuasa, menahan diri dari makanan, minuman, dan kegiatan-kegiatan lain yang membatalkan, gitu. Hubungan seksual misalnya, semua dilarang. Semua harus ditahan dulu sampai nanti datang waktunya buka. Nah, ketika kita menahan diri dari makan dan minum seharian, itu kita kan merasakan betapa haus dan laparnya kita. Dan dengan cara demikian kita diharapkan untuk ingat sama orang-orang di sebelah kita. Mungkin tetangga kita, mungkin kerabat kita, mungkin orang se-RT dengan kita, mungkin orang sedesa dengan kita, yang tiap hari seperti menahan itu, lapar dan haus, bukan karena puasa, tetapi karena terpaksa oleh keadaan yang tidak secara ekonomi mendukung. Tidak ada yang buat dimakan, tidak ada yang buat diminum,
Akhirnya mereka puasa bukan puasa karena perintah Allah, tapi puasa karena keadaan yang memaksa mereka harus berpuasa. Jadi kalau kadang kita ngeluh nih, aduh ini puasa panas banget gitu ya Prof ya, kurang kayaknya lapar banget gitu. Karena saya dulu pernah Prof, Iya. bapak saya kan petani ya Prof. Iya. Selain jadi guru, beliau juga petani juga gitu. Pernah panen semangka Prof di bulan puasa gitu. Semangka 1 karung itu kurang lebih 50 kiloan. Coba bantuin tukang-tukang itu ngangkat gitu ya. Iya. Saya angkat, ya Allah, aku bilang ya, Beratnya. ternyata berat Prof, panas ini. Kayaknya kalau sambil puasa nggak kuat Prof. Gitu. Iya. Tapi ada gini Prof, ini mungkin saya ya, barangkali nggak tahu sobat bicara seperti itu enggak. Justru kalau di bulan puasa itu Prof, kayaknya kita cuman geser makan doang Prof. Iya. Kadang ya justru yang kita dimakan buka atau makan lah sehari-hari kayaknya nggak mewah, dia biasa aja. Tapi bulan puasa itu esnya harus ada, kolaknya harus ada. Nah itu Segala seperti diadain. gimana? Iya, malah diada-adain bahkan Iya, gitu ya. iya. Kayak gitu gimana Prof dengan yang seperti itu? Nah, Prof? ini kan sebetulnya kan tadi poin yang kedua, puasa itu adalah bulan untuk mendidik kita menjadi orang yang lebih empati, lebih peduli, lebih menumbuhkan kesalehan sosial terhadap sesama. Nah, dengan berpuasa seharian seperti itu kan kita tadi sudah dijelaskan tadi bahwa menahan lapar, haus, gitu ya. Nah, dengan diberikannya atau dengan dilatihnya kita menahan lapar dan haus, lalu kita ingat kepada saudara-saudara kita, ingat kepada kawan-kawan kita, ingat kepada teman sekampung, sedesa kita yang kebetulan nasibnya tidak seberuntung kita, Gitu ya. sehingga kita terketuk untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk mereka, membantu gitu ya, Bro. mereka. Oke. Ingat, ada hadis Nabi yang menyatakan, Mm-mm. kam min imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal ats. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada pahalanya bagi mereka itu kecuali lapar dan haus. Oke. Nah, di antaranya orang yang berpuasa hanya dapat pahala lapar dan haus itu yang mereka itu tidak peduli terhadap orang fakir dan orang miskin. gitu ya, Bahkan Allah mengancam Oh, bagi orang-orang yang sholat tetapi tidak peduli terhadap anak yatim, orang miskin, dengan disebutnya pendusta agama. Itu dalam surat Al-Ma'un. Ya, mungkin kita hafal suratnya. Ya, kita coba bacakan aja ya. Boleh emang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim syahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah mereka yang suka menghardik anak yatim. Padzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan, orang miskin, membantu orang miskin. Jadi disebutnya itu pendusta agama justru ya. Tapi ini ada pengalaman saya juga Prof, yang menarik gitu. Ketika saya itu pernah ke kiai, salah satu kiai besar Prof. Di bayangan saya kiai besar punya pesantren besar. Ru kesini dong, buka puasa? Oke, siap. Di bayangan saya kan kiai besar buka puasanya sama yang mewah gitu ya, gitu ya. Saya datang ke situ, ya Allah, air putih, kemudian kurma, tahu tempe doang Prof gitu. Ketika saya bilang, mungkin beliau tahu muka saya kecewa kali ya, karena kelihatan dari muka saya udah berharap yang wah kayaknya membaca raut wajahnya itu sepertinya kurang mungkin sereg. Beliau tahu saya kecewa gitu. Kemudian beliau bilang gini,
puasa kan justru latihan buat kita supaya peduli kepada orang lain. Lah kalau bukannya mewah, dari mana kita bisa peduli gitu. Jadi mungkin ini Prof ya. Betul, gitu. betul saya kira Oke. itu. Iya. Nah, apakah ada lagi nih Prof? Banyak. Selain bulan tadi melatih kesejahteraan kita, kemudian bulan melatih Kepedulian sosial kita. kita. Ada lagi nggak? Ini bulan Ada. puasa itu sebagai bulan pendidikan kita untuk apa nih? Bulan pendidikan bulan puasa berikutnya adalah bulan puasa adalah bulan pendidikan karakter. Karakter. Maksudnya gimana nih? Karakter itu ya pembentukan sikap misalnya, kejujuran, Oke. kesabaran dan lain sebagainya. Ingat, ketika bulan puasa kita mau makan atau tidak makan kan tidak ada yang tahu. Oh iya benar Iya benar. kan? Iya. Kita misalnya sekarang saya Iya. di sini di rumah padahal habis makan kenyang, kesini Iya. kan Mas Heru tidak tahu. Iya benar. Gitu. Nah itu di situ saya melihat bahwa puasa itu latihan orang untuk jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Oke. Ketika kita pada bulan puasa tidak ada orang, kita tidak berani makan, tidak berani minum, tidak berani melakukan hubungan seksual, berarti kita ini dilatih untuk jujur. Nah, sikap jujur yang dilatih dalam bulan puasa itu mestinya ditindaklanjuti di bulan Ramadan, di bulan luar Ramadan, dan ditindaklanjuti dalam kehidupan yang lain. Sehari-hari. Jadi Oke. pendidikan kejujuran dengan berpuasa itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau jadi, mohon maaf, Mas Heru jadi pejabat misalnya, ketika ada mengelola keuangan, jujur, Gitu ya. nggak usah sebagian diumpetin dan sebagainya gitu. Oke. Itu ya di situ. Dan itu merupakan Kesabaran, maaf, ini pendidikan- kesabaran apa? Dari pagi sampai sore kita menahan diri, sabar, haus, lapar dan dahaga ditahan semuanya dengan penuh kesabaran. Nah itu juga melatih supaya kita juga menghadapi berbagai problematika kehidupan itu juga dengan penuh kesabaran, tenang, tidak mudah marah. Misalnya di kantor anak buah jadi sasaran kemarahan dan sebagainya. Ya, harus sabar. Sabar itu kan harus dipraktekkan, bukan hanya pada bulan puasa. Justru yang paling penting di luar puasa. Kalau gitu. puasa kan hanya 1 bulan. Iya. Di luar bulan puasa itu kan 11 bulan. Iya, Jangan iya, sampai bulan puasa sih sabar, begitu selesai bulan puasa watak aslinya keluar lagi. Oke. Marah-marahnya keluar lagi dan sebagainya. Oleh karena itu kenapa bulan puasa dibilang bulan pendidikan. Bulan pendidikan, Jadi ini iya. ibaratnya ini waktu kita untuk belajar, Iya. waktu kita untuk Latihan. melatih, latihan, prakteknya justru di luar bulan puasa, Puasa, gitu. gitu. Oke, Prof. Iya. Nah, tapi ini Prof, kadang ini kita latihan di bulan puasa itu nggak tahu kenapa semuanya enak dan serba gampang, Prof. Nggak tahu kenapa tuh. Ibaratnya gini, sorry to say, bangun jam 3 Prof untuk sahur, Prof. Iya. Di puasa itu enak nyantai. Iya. Tapi kalau di hari biasa bangun jam 3, aduh gitu. Aduh gitu, berat banget gitu. Terus traweh, mohon maaf. Ada yang berapa tuh? 23, ada Berikut yang witir. berapa, bedalah ya gitu. Ya, ada yang 11 Itu dengan kalau di witir. bulan puasa enak aja Prof kita jalaninya. Iya. Baca Quran enak aja dijalannya. Tapi di luar puasa, Prof. Iya. Aduh, beratnya minta ampun. Ada tips nggak, Prof? Bagaimana supaya pendidikan yang kita jalankan di bulan puasa ini bisa dieksekusi dan bisa rutin dilaksanakan di luar puasa? Iya, ya sebetulnya kan kalau masalah itu sih tergantung sikap mental seseorang. Nah, dalam agama Islam itu kan segala sesuatu tergantung niat. Oke. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan gitu. Segala sesuatu itu tergantung niat. Sehingga kesananya hadis Nabi mengatakan, "Pamangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Mamangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha awi meraat yang kihuha pahijratuhu mahajaro ilai." Jadi kalau misalnya niat hijrahnya itu
hijrah karena kepentingan masalah duniawi, kekayaan, misalnya niat kita ingin kaya, tidak dilarang kaya. Tetapi kekayaan seorang muslim itu harus dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Maka dia kalau niatnya ingin mencari kekayaan, dia akan memfokuskan dirinya itu untuk mengejar kekayaan tadi. Kalau niatnya itu ingin mengejar perempuan yang akan dinikahi, maka dia akan fokus mengejar ke perempuan yang akan dinikahi. Jadi seseorang itu tergantung niatnya, komitmen diri. Dia berkomitmennya untuk apa? Nah, ketika bulan puasa, kita itu dari sebelum puasa sudah ancang-ancang nih. Nah, iya bener. Ramadan itu bener. Saya ingin begini begitu, iya, bener, begitu. Bener, Bro. Sholat sunnah, terus wirid-wirid dan lain sebagainya, baca Quran, sudah diniatkan sebelum puasa juga akan ditingkatkan. Sehingga begitu datang puasa, kita sudah berkomitmen pada diri kita untuk meningkatkan segala amal ibadah kita. Nah, pasca Ramadan itu mungkin niat juga buyar lagi, kembali ke asal gitu. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niat itu mungkin kalau bahasa ilmiahnya komitmen pribadi kita. Gitu. Mau apa kita ini gitu. Jadi benar kalau bulan puasa lancar karena emang komitmen kitanya sudah dari prepare dulu sebelum Ramadan gitu persiapannya udah beberapa bulan yang lalu. Termasuk komitmen untuk baju barunya dan sebagainya. Gitu. Oke, Bro. Nah, selain bulan pendidikan di bulan Ramadan tadi kita melatih kesabaran, melatih karakter, kemudian melatih kepedulian sosial. Apalagi, Prof, yang bisa dilatih? Wah, masih banyak sebetulnya. Ya mungkin kita sebutkan beberapa lagi ya. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan dalam hal kesehatan. Maksudnya gimana tuh kesehatan? Ada hadis Nabi menyatakan, sumu tasihu. Berpuasalah kalian agar kalian menjadi orang-orang yang sehat. Ntar dulu nih. Puasa, sehat. Hubungannya di sebelah mana nih? Begini. Kalau berpuasa, kita itu kan menahan diri dari makan, minum diantaranya dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu tubuh itu kan istirahat dari pencernaan beristirahat. Kemudian juga mungkin jantung kerjanya tidak terlalu berat dan lain sebagainya. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sumutasi itu benar kalau dilaksanakan puasanya dengan baik. Hasil penelitian mungkin kita bisa membaca dalam berbagai artikel itu, puasa itu bisa menurunkan berat badan bagi yang obesitas atau kelebihan masuk akal nih. Masuk akal. Itu masuk akal. Biasanya makan tiap terus, menit. Nah ini kan puasa kan. Habis makan, camilan dan sekarang Sekarang libur gitu ya. Itu masuk akal tuh. Iya. Kemudian juga ahli menyatakan bahwa bisa juga mengendalikan jantung, menyehatkan bagi jantung. Kemudian juga puasa juga bisa menurunkan tingkat stres seseorang. Iya, karena relaksasinya itu. Gitu. Kemudian juga kita ingat kalau orang yang mau dioperasi itu kan suka diperintahkan dulu untuk berpuasa dulu. Berarti puasa itu baik untuk kesehatan. Orang yang mau dioperasi juga diharuskan puasa dulu. Itu dan lain sebagainya. Mungkin itu kajiannya akan lebih bagus kalau yang mengkajinya adalah dokter kesehatan. Cuma saya mengutip sabda Nabi, lalu saya kaitkan dengan beberapa artikel yang gitu pernah saya baca bahwa puasa itu baik juga untuk yang pengendalian diabetes atau gula darah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini benar-benar bulan puasa ini ibaratnya hikmahnya. Ada hikmahnya banyak banget sekali, ya, Prof. Gitu. Jadi sebenarnya bulan puasa ini mungkin bisa kita gunakan untuk
bulan pendidikan dan bulan latihan kita dalam berbagai hal. Iya, betul. Ibaratnya, Betul. mohon maaf Prof, kalau tadi menyangkut kesehatan, ini saya sudah mulai naik berat badannya Prof. Celana udah mulai nggak masuk gitu. Warning itu. Iya, itu mengendalikan apa ya, pola makannya itu agak susah kalau di sehari-hari. Tapi Iya. ketika Ramadan, karena tadi mungkin latihan gitu ya. Iya, latihan teman apa namanya niat. Niat. Nah, gitu. gitu. Komitmen Oke. diri, komitmen Baik, pribadi. ini sebenarnya saya pengen ngobrol lebih banyak, cuman waktunya tadi terbatas, Prof. Oh, Jadi gitu. mungkin Iya. kita simpulkan gitu ya. Jadi selama Iya. bulan Ramadan ini, buat sobat bicara, itu bisa kita gunakan untuk bulan pendidikan dan bulan latihan kita. Latihan untuk apa? Pertama, kita bisa melatih diri kita untuk lebih peduli kepada sesama. Yang kedua, latihan untuk menjadi orang-orang yang lebih bersabar, orang-orang yang lebih memiliki karakter yang lebih indah ya Prof ya. Iya. Kemudian latihan juga untuk kita bisa dalam tanda kutip memperhatikan kesehatan kita dengan berpuasa. Saya kira kayak gitu ya Prof ya. Iya. Terima kasih Prof untuk hari ini, untuk obrolannya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan sobat bicara, saya kira sampai di sini untuk obrolan kita hari ini di Bicara Bincang Ramadan Ceria, temu bincang, temu inspirasi. Bertemu lagi di materi atau narasumber yang selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.